Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Di video kali ini saya mau bahas tentang Node.js fork versus cluster. Jadi video ini saya buat dari pertanyaan ya dari J. Daniels. Jadi di sana bertanya tentang perbedaan fork dan juga cluster di Node.js dan fungsinya untuk apa. Pertanyaannya, selamat malam Pak Eko, saya kebingungan dengan mode fork dan juga cluster di Node.js. Soalnya masih jarang yang bahas dalam bahasa Indonesia. Dan studi kasusnya seperti apa jikalau ingin memakai mode fork dan juga cluster. Linknya saya masukkan di sana ya, kalau teman-teman pengen lihat detail pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya istilah fork dan cluster ini populer ya, dipopulerkan oleh salah satu proses manager di Node.js, namanya adalah PM2 ya. Nah, ini di sini dijelaskan tentang dua teknik deployment, yaitu menggunakan fork dan juga cluster. Jadi, di sana ya, di PM2 itu ada dua mode untuk menjalankan aplikasi Node.js-nya. Nah, yang pertama itu adalah fork, dan yang kedua itu adalah cluster. Nah, kita jelaskan dulu apa fork dan juga cluster ini, ya. Memang istilah ini, kalau teman-teman hanya menggunakan Node.js, mungkin teman-teman hanya tahu tentang cluster aja, gitu ya. Tapi sebenarnya, fork sebenarnya itu adalah istilah dari PM2, tapi sebenarnya dia juga bisa diimplementasikan di Node.js. Oke, jadi untuk fork ini adalah untuk membuat proses terpisah dari kode program yang sama. Simpelnya adalah kalau teman-teman bikin kode program Node.js, teman-teman running ya, menggunakan perintah Node.js nama filenya, itu dianggap satu proses yang sama. Ketika teman-teman, satu proses. Ketika teman-teman jalankan lagi menggunakan perintah misalnya node habis itu nama filenya, maka dia akan menjadi proses yang terpisah. Jadi dua proses yang terpisah. Nah, jadi fork itu seperti itu. Jadi dia membuat proses yang terpisah gitu ya dari kode program yang sama. Nah, jadi intinya adalah tiap prosesnya ya di dalam fork itu saling berdiri sendiri. Jadi tidak saling berhubungan. Jadi mirip teman-teman misalnya buka aplikasi dalam aplikasinya langsung dua gitu ya. Padahal aplikasinya yang sama. Itu dua-duanya adalah proses yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihatkan dalam diagramnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah server misalnya ya, entah itu virtual machine atau yang lainnya atau di laptop kita. Nah, saat kita jalankan aplikasi kita dalam mode fork, contohnya misalnya 4 gitu ya, 4 proses, maka dia akan menjadi 4 proses yang independen. Gitu ya. Jadi 4-4-nya berdiri sendiri, berjalan sendiri. Nah, ini adalah mode fork. Nah, selanjutnya ada mode yang namanya cluster. Nah, cluster sendiri itu adalah untuk membuat beberapa worker gitu ya istilahnya, atau misalnya istilahnya itu yang bekerjanya gitu ya, dalam satu proses yang sama. Jadi bedanya adalah kalau di dalam fork itu prosesnya berbeda-beda, kalau di dalam cluster itu prosesnya sama, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat diagramnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini server kita atau laptop kita akan jalankan satu proses Node.js. Nah, di dalamnya dia akan menjalankan beberapa worker, gitu ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti kelas Node.js saya, di sana saya sudah jelaskan cara membuat cluster, gitu ya. Jadi intinya prosesnya cuma satu, kita cukup menjalankan satu kali. Tapi di dalamnya gitu ya, proses tersebut dia akan membuat worker-worker. Worker-worker itu tujuannya apa? Ya untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi bedanya yang melakukan pekerjaan di sini adalah si worker-workernya. Kalau di dalam fork itu berarti tiap prosesnya yang melakukan pekerjaannya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah kita tahu kalau Node.js itu adalah single thread. Jadi ketika kita running Node.js, dia running dalam mode single thread gitu ya. Kita tidak bisa menjalankan Node.js dalam multi-thread. Kenapa? Karena memang dari arsitektur awalnya, si Node.js itu memang sudah single thread. Nah, artinya apa? Kalau single thread, maka dia hanya mengutilisasi CPU-nya cuma satu core saja, gitu ya. Jadi tidak optimal kalau teman-teman punya CPU-nya, contohnya di laptopnya ada banyak core-nya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjalankan aplikasi Node.js, gitu ya, rata-rata kita akan menggunakan mode fork atau mode cluster. Nah, jadi dengan menggunakan fork dan juga cluster, itu bisa digunakan sebagai solusi mengoptimalkan multi-core di server atau di laptop kita misalnya. Jadi misalnya dibanding kita jalankan satu aplikasi Node.js-nya dalam satu proses, kita misalnya sudah punya 10 core. Kita bisa jalankan dalam 10 proses kalau kita menggunakan mode fork. Artinya ada 10 aplikasi Node.js yang berjalan. Jadi nanti satu aplikasi Node.js bisa menggunakan satu CPU core. Atau kalau teman-teman menggunakan mode cluster gitu ya, maka kita bisa menjalankan 10 worker gitu. Otomatis nanti semua CPU-nya ya 10 CPU kita akan terutilisasi dengan baik. Nah, oleh karena itu seperti inilah kegunaan
fork dan juga cluster. Jadi teman-teman sudah ngerti ya, jadi bedanya cuma prosesnya aja. Kalau di fork itu tiap proses independen gitu ya, tapi kalau dalam cluster itu workernya berjalan di satu proses yang sama. Oke, pertanyaannya pilih yang mana nih? Kapan kita menggunakan fork, kapan kita menggunakan cluster? Sebenarnya dua-duanya kalau teman-teman gunakan itu dua-duanya memang sudah bagus ya. Jadi bisa mengutilisasi jumlah CPU dengan baik gitu ya. Nah, tapi kapan nih kita pakai fork, kapan kita pakai cluster? Oke, fork itu cocok kalau teman-teman misalnya ketika membuat aplikasi banyak sekali menggunakan teknologi di luar misalnya Node.js. Contohnya teman-teman di depannya ada menggunakan Nginx misalnya sebagai load balancer-nya. Karena dia prosesnya independen gitu ya, tiap proses Node.js-nya di sini ada satu proses. Artinya nanti dia bisa running di beberapa port. Karena dia running di beberapa port atau mungkin di sini ada nanti yang PHP misalnya atau di sini ada yang Java dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya dengan seperti ini kita bisa tambahkan di depannya misalnya Nginx. Jadi kita bisa membuat atau istilahnya itu mengkombinasikan teknologi-teknologi lain gitu ya untuk mendukung si aplikasi kita. Jadi dengan menggunakan fork maka seperti ini lebih cocok gitu ya. Nah, kenapa misalnya kalau misalnya semua yang kita buat itu semuanya teknologinya adalah Node.js, teman-teman tidak menggunakan teknologi lain misalnya, dalam satu server itu cukup aplikasi kita aja, maka mode cluster sebenarnya sudah cukup gitu ya. Jadi dengan menggunakan mode cluster, nanti semua request yang diterima oleh aplikasi kita itu akan masuk ke prosesnya, nanti prosesnya akan mendistribusikan pekerjaannya ke workernya. Seperti ini. Nah, karena dia satu proses, jadi dia hanya akan running di satu port. Seperti itu. Nah, salah satu kekurangannya kalau teman-teman menggunakan mode cluster adalah kalau prosesnya mati, maka semua workernya akan ikutan mati. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan mode fork, kalau salah satu proses mati gitu ya, kita masih ada proses yang lain yang tetap jalan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan di PM2 memang secara default dia menggunakan mode fork ketika kita menjalankan aplikasinya. Tapi teman-teman bisa ubah menjadi mode cluster kalau teman-teman mau. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat lebih detail gitu ya, nah ini saya sisipkan ya referensi kalau teman-teman mau pelajari fork dan juga cluster. Jadi sebenarnya ketika teman-teman menggunakan PM2 untuk menjalankan aplikasi Node.js-nya, ketika dia menggunakan mode fork, itu sebenarnya dia menggunakan child process gitu ya. Jadi istilahnya di Node.js itu ada API atau library namanya adalah child process. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Nah, ketika teman-teman menggunakan cluster, itu sebenarnya dia menggunakan si cluster API yang ada di Node.js. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, di Node.js-nya memang sudah ada. Cuma teman-teman kalau sudah mengikuti kelas saya, ketika kita membuat cluster memang agak sedikit ribet gitu ya. Nah, dengan menggunakan misalnya PM2 contohnya, kita bisa menjalankan aplikasi kita dalam mode cluster itu dengan lebih mudah dan juga dalam mode fork dengan lebih mudah. Dibanding teman-teman implementasi sendiri menggunakan child process atau cluster API Node.js-nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, vlog singkat kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di submit ya di project Q&A-nya Programmer Zaman Now di GitHub. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.